Faqatilu maka perangilah, faqatilu maka perangilah a'immatal kufri, pembesar-pembesar kafir, pemimpin kafir. Innahum sesungguhnya mereka la aimana lahum, sudah tidak ada lagi sumpah yang dipertahankan bagi mereka. La'allahum yantahun, agar mereka mau berhenti dari perbuatan mereka. Perbuatan apa? Mengingkari perjanjian yang sudah dibuat oleh Rasulullah. Ya, jadi turunnya surat At-Taubah kemarin itu adalah karena banyaknya perjanjian yang dibuat oleh Rasul dengan kaum musyrikin, kaum kafirin, kafir Quraisy, tapi janji-janji itu dirusak oleh mereka. Ya, janji-janji itu dikhianati oleh mereka. Maka disitulah Allah menurunkan surat At-Taubah yang isinya bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi mulai aku turunkan surat ini, Muhammad sudah putus hubungan perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir. Wis gak ono perjanjian. Gak ono perjanjian. Karena apa? Mereka telah banyak mengkhianati, merusak perjanjian yang sudah dibuat oleh antara orang mukmin dan mereka. Itu. Kalau kamu masih mengasih tenggang waktu di awal surat At-Taubah kemarin, fasihu arba'ata asyhur, maka kamu beri waktu kesempatan lagi 4 bulan saja. Ya, di luar itu sudah habis, gak ada perjanjian. Ya, kamu harus bersikap tegas. Kalau mereka masih menentang, masih membangkang, maka kamu harus memerangi mereka. Maka di situ di surat di ayat yang ke-12 ini, wa innakatsu aymanahum, kalau mereka memang sudah merusak sumpah-sumpah yang sudah mereka keluarkan itu, mimba di'adihim, dari sesudah mereka mengikat perjanjian dengan kalian. Ternyata mereka melanggar sumpahnya, melanggar janjinya, wa ta'anu fid-dinikum, dan mereka tetap mencela agama kalian. Faqatilu, maka perangilah a'immatal kufri, pimpinan-pimpinan kafir. Innahum, sesungguhnya mereka la aimana lahum, tidak ada lagi sumpah-sumpah bagi mereka. La'allahum, agar mereka yantahun, mereka berhenti dari perilaku dan perbuatannya itu. Dari ayat ini sudah bersikap tegas. Nek gelem bertaubat, gelem sholat, menunaikan zakat, berarti itu menjadi saudara seiman, seagama kalian. Kalau mereka tetap tidak mau bertobat, melanggar perjanjian, mencela agamamu, maka perangilah mereka. Para pimpinan-pimpinan kafir, perangilah. Sudah tidak ada lagi sumpah janji yang harus dipertahankan, karena mereka telah banyak mencederai perjanjian yang sudah dibuat. Ala tuqatiluna, mengapa kalian tidak memerangi kaum nakatsu yang mereka telah melanggar, merusak aimanahum, sumpah-sumpah mereka. Wahamu, padahal mereka itu berkeinginan kuat, ya, mereka itu berkeinginan kuat bi ikhrajir rasul, untuk mengusir Rasulullah dari kota Mekah, ya, untuk mengusir Rasulullah dari kota Mekah. Wahum, dan mereka bada'ukum, yang memulai memerangi kalian. Jadi mereka orang-orang kafir itu yang memulai memerangi orang-orang Islam awalamarroh, sejak dulu. Ya, itu maksudnya awalamarroh. Sejak dulu mereka itu telah memulai memerangi kamu. Gitu loh. Mengapa kamu kok masih belum mau memerangi mereka? Nah, ini ayat ini membangkitkan semangat orang-orang kafir, semangat orang-orang mukmin untuk berjihad secara sungguh-sungguh. Itu. Makanya terus di situ itu ada kalimat ataksyawnahum. Nah, begitu Pak.
Atakhshawnahu, apakah kamu takut dengan mereka? Saya begitu. Mereka sudah berbuat seperti itu ke kalian, merusak perjanjian, dan mereka dulu juga berkeinginan kuat untuk mengusir Rasulullah keluar dari Mekah. Kan keputusan dari orang-orang kafir kan, Muhammad ini enaknya diapakan? Ditangkap, dipenjarakan, atau diusir, atau dibunuh. Kan begitu, pilihannya 3 itu. Mereka berkeinginan kuat. Terus sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad itu keluar dari Makkah, berhijrah ke Madinah. Atakhshawnahum, mereka sudah berbuat begitu kok kalian masih belum bertindak secara masif, secara tegas. Apakah kalian takut mereka? Fallahu, maka sebenarnya Allah lah ahaqqu an takhshawhu, yang lebih berhak kalian takut kepadanya. Ya. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Atakhshawnahum, apakah kalian takut pada mereka? Atau kamu masih membiarkan saja mereka yang memfitnah agamamu, yang mencela agamamu? Wallahu ahaqqu an takhshawhu, maka sebenarnya Allah yang lebih berhak kalian takut padanya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka dengan ayat ini semangat orang Islam lebih berani lagi untuk bersikap tegas terhadap orang-orang kafir Quraisy Mekah. Terus ini juga sama. Qatiluhum, nah, perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu, niscaya Allah akan menyiksa mereka, membunuh mereka. Di dalam tafsir dikatakan niscaya Allah akan membunuh mereka biaidikum, lewat tangan-tangan kalian. Janjinya Allah. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Yang dengan ditawan, ditangkap mereka. Wa yansurkum, dan Allah akan menolong kalian dengan kemenangan alaihim, atas mereka. Dengan itu wa yashbi, Allah akan melegakan sudura qaumin, dada kaum atau hati sekelompok kaum mukminin yang beriman. Perangilah mereka, maka Allah akan membunuh mereka, menyiksa mereka lewat tangan-tangan kamu sekalian, dan menghinakan mereka, memberikan kemenangan kepada kalian. Dengan kemenangan kalian itu, hati orang mukmin menjadi bunga, menjadi kuat, menjadi ridho, menjadi senang, karena telah dapat menaklukkan, mengalahkan orang-orang kafir. Jadi sebenarnya perangnya orang, memusuhinya orang mukmin terhadap orang kafir itu hanya perantara saja, karena sudah dijamin oleh Allah. Weslah perang, tak kei kemenangan. Seperti itu. Ya. Seperti itu jaminan dari Allah. Wa yashfi sudura qaumin mukminin, dan dengan kemenangan itu hati orang-orang mukmin menjadi puas, menjadi lega karena kemenangan itu. Wa yudhib, dan dia Allah, dengan kemenangan itu Allah menghilangkan ghaidha qulubihim, kemarahan hati orang-orang yang beriman menjadi hilang karena kemenangan itu. Berarti kan puas, bisa menang. Wa yatubu, dan Allah menerima taubat Allah ala mayyasha, atas orang yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah alimun, zat yang maha tahu, hakimun, dan zat yang maha bijaksana. Am hasibtum, apakah kalian mengira, wahai orang-orang yang beriman,
antutroku bahwa kalian akan dibiarkan, tidak diuji maksudnya. Walamma ya'lamillahu, dan Allah belum melihat alladzina orang-orang yang jahadu mereka berjihad secara sungguh minkum di antara kalian, walam yattakhidu, dan kalian belum mengambil, belum menjadikan min dunilai dari selain Allah wala rasulihi, dan tidak rasulnya, walal mu'minina, dan tidak orang-orang mukmin, walijah sebagai teman dekat. Wallahu, dan Allah khabirun, dan yang maha waspada, yang maha teliti, bima dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan. Artinya begini, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apa awakmu ngira nek awakmu wis beriman itu terus tidak diuji oleh Allah, padahal Allah belum melihat kesungguhan di antara kalian yang betul-betul memperjuangkan agama Islam. Dan Allah belum melihat kamu itu masih mengangkat teman dekat dari teman-temanmu yang kafir dulu, atau kamu mengangkat orang-orang pemimpin dari kalangan orang Islam. Allah belum melihat. Jadi kalau kalian sudah sungguh-sungguh memusuhi mereka, dan kalian juga sudah mengutamakan orang mukmin yang kamu jadikan pimpinan-pimpinan kamu dalam kelompok-kelompok kamu, nah itu baru kamu betul-betul jihad secara sungguh. Sebab pada waktu itu Pak, pada waktu itu ya ada sebagian orang kafir itu yang masuk Islam, banyak bahkan. Tapi ada yang masuk Islam secara sungguh-sungguh, tapi ada yang masuk Islam masih setengah-setengah. Setengah-setengah itu maksudnya gimana? Dia masuk Islam, tapi dia masih menjalin hubungan dengan teman-temannya yang kafir dulu. Nah itu kan membahayakan. Itu masih membahayakan, karena dia punya hubungan, apalagi punya hubungan kekerabatan. Dia masuk Islam tapi masih punya kerabat yang masih kafir. Maka Allah belum melihat. Allah tidak akan membiarkan kamu, pengakuan kamu iman itu tidak akan dibiarkan oleh Allah, tapi selalu dilihat oleh bener tak awakmu iman. Apa benar kamu betul-betul membantu orang Islam ini? Apa benar kamu itu ketika sudah menyatakan Islam terus mengutamakan orang yang beriman, kamu jadikan pimpinan dalam kelompok? Jangan-jangan kamu mengaku beriman tapi kamu juga masih hubungan dengan orang-orang kafir. Ayat ini orang Islam disuruh waspada, maksudnya gitu. Waspadalah dengan orang-orang kafir yang menyatakan masuk Islam, karena dia itu masih banyak teman-teman yang masih kafir, bahkan banyak kerabat mereka juga yang masih kafir. Jangan-jangan dia itu ketika menyatakan Islam sudah bercampur dengan orang-orang komunitas mukmin sesama beriman, kemudian membocorkan rahasia-rahasia orang Islam kepada mereka. Dan itu tidak jarang, banyak terjadi seperti itu. Maka dengan ayat ini orang-orang yang beriman disuruh waspada dengan kelompok-kelompok kafir keras yang menyatakan beriman kepada Allah. Wa makana, dan tidak patut lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, ayyamuru, bahwa mereka itu ikut memakmurkan masajidallahi, masjid-masjid Allah. Syahidina, mereka sudah bersaksi ala anfusihim, dalam hati-hati mereka, bil kufri, dengan kekafiran. Ulaika, mereka itulah habitat
hancur atau musnah sirna sia-sia akmaluhum amal-amal mereka wa finnari dan di dalam neraka lah mereka mereka nah Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah ya saya kembali ke belakang lagi keterangannya karena terus nyambung ini ayatnya Pak. Jadi tahun ke-6 Hijriah Rasulullah dengan para sahabatnya itu ingin masuk ke kota Mekah menjalankan umrah. Kemudian dihadang oleh orang-orang kafir apa itu di dekat Mekah, di dekat Mekah 13 mil dari Masjidil Haram sebelah barat ke utara, agak miring ke utara. Di tempat itu dicegah Nabi Muhammad itu. Maka disitulah Nabi Muhammad mengadakan beberapa pasal-pasal perjanjian. Makanya tempat itu namanya Hudaybiyah. Maka perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi Muhammad minta izin terus dijanjikan boleh 2 tahun ke depan. 2 tahun kan berarti tahun ke-8 Hijrah. Nabi Muhammad tadi itu. Maka tahun ke-8 Hijrah kan sudah disepakati ya. Tahun ke-8 Hijrah itu Nabi Muhammad diizinkan masuk kota Mekah dan para sahabatnya menjalankan. Ternyata ketika Nabi Muhammad tahun ke-8 Hijrah itu menjalankan umrah, dan niatnya menjalankan umrah tapi sekaligus untuk menyerang menguasai Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu mau menjalani umrah, ternyata orang-orang kafir Quraisy itu juga mengadakan ritual di sekitar Ka'bah. Bagaimana perilaku mereka juga menjalankan ritual-ritual tersebut. Maka ayat ini turun karena mereka juga berdalih kami ini juga memakmurkan masjidnya Allah. Lalu Allah menurunkan ayat ini maka tidak takutnya orang-orang musyrik itu hanya tujuannya untuk mengganggu kamu tapi juga menyalahkan dengan pengakuan mereka
Terus ditambahi mana? Sebenarnya yang patut memakmurkan masjidnya Allah itu adalah man amana billah, ya. Jadi kata-kata memakmurkan masjid itu dari kata ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid itu adalah man amana billah, yaitu orang yang menyatakan beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas sholata dan mendirikan sholat, wa ataz zakata dan menunaikan zakat, walam yakhsha dan tidak takut illallah kecuali kepada Allah. Fa'asa maka semoga ulaika mereka itu ayyakunu bahwa mereka itu menjadi minal muhtadin dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi berarti yang berhak memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah ya kita-kita ini, bukan orang lain. Gitu maksudnya. Bukan orang lain. Lah makmurnya masjidnya Allah itu dengan apa? Ini loh kalimatnya, wa aqamas sholat. Masjid itu dikatakan bisa makmur, Pak, kalau sholat 5 waktunya ditegakkan dan yang jadi jamaah juga banyak. Makmur berarti masjidnya itu, Pak. Gitu ya. Makmurnya masjidnya Allah itu. Jadi mari beriman terus wa aqamas sholat. Di situ ditegakkan sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah. Itu ya. Mudah-mudahan masjid kita ini bertambah makmur gitu kan. Ya banyak musafir yang mampir di sini terus sholat. Ya itu berarti juga ikut memakmurkan masjidnya Allah. Itu kan. Wa aqamas sholat. Terus wa ataz zakat dan menunaikan zakat. Termasuk masjid ini juga memperhatikan hubungan sosial. Zakat itu berarti kan ibadah lewat jalur manusia, kan begitu kan. Jadi makmurnya masjidnya Allah itu kalau hablum minallahnya juga bagus, sholatnya juga ditegakkan, wa ataz zakat juga ditunaikan. Maksudnya para orang-orang yang hidup di sekitarnya itu juga bisa merasakan saluran-saluran zakat yang dikumpulkan, yang dihimpun oleh masjid itu Pak. Ya, jadi ya kita semua yang berhak itu, nggak mungkin orang lain. Allah sendiri nggak setuju kok. Musyrik makmur masjid enggak, ya. Yang berhak memakmurkan masjid ya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mau mendirikan sholat di situ dan menunaikan zakatnya. Terus tidak hanya itu, ya termasuk ada kajian seperti ini juga dalam rangka memakmurkan masjidnya Allah. Itu. Ya kewajiban siapa? Ya kita. Sapa mana kata makmur masjidnya Allah? Ya enggak bisa, orang lain enggak bisa. Ya diisi dengan kegiatan, orang ngaji TPQ, orang kajian bapak-bapak ibu seperti ini, sholat 5 waktunya terus terjaga. Nah itu berarti makmur masjidnya Allah itu ya. Jadi makmurnya masjidnya Allah itu ya karena jamaah sholatnya itu ya. Karena jamaah sholatnya. Makanya di situ setelah kalimat man amana bil yaumil akhir ya wa aqamas sholat. Jadi cirinya masjid itu makmur ya berarti aqamas sholat. Sholatnya apa itu dengan terjaga dengan baik. Itu. Terus sholat Jumatnya juga begitu, bisa dilihat. Mereka kalau Jumatan penuh ya. Wah, makmur berarti. Begitu ya. Makmur gitu. Apalagi sekarang itu yang lagi ngetren itu adalah Jumat berkah. Habis sholat terus bagi-bagi nasi, itu menambah kemakmuran. Ya di mana-mana banyak itu Pak. Saya pernah mampir di masjid mana itu juga menunya bakso waktu itu Pak. Wah, saya musafir ya waktu itu mau berangkat ya, saya dicegat. Wah, makan dulu.
Lha iki gratisan. Oh nggih nggih. Ono rombonge bakso ora bayar. Ternyata enggak, ada orang yang sudah mau menanggung. Jadi banyak model, banyak cara untuk memakmurkan masjid, itu banyak cara, Pak. Itu adalah termasuk perangkat-perangkatnya, gitu maksudnya itu. Yang penting ya sholatnya ini, Pak. Ya. Ojo rame mangan itu, sholatnya sepi lah, ini masalah ini. Jadi itu yang berhak memakmurkan ya kita, yang berhak menjaga kesucian masjid ini juga kita, gitu loh. Kebersihan yang berhak menjaga siapa? Ya kita. Keamanan, kebersihan, kenyamanan, ya ini kita yang harus menjaga. Jadi jamaah di sini tuh harus nyaman, gitu loh. Nyaman dan aman. Nah ini dua ini, nyaman dan aman, sehingga betul-betul masjid itu menjadi tempat keamanan, Pak. Ojo sampai ono jamaah mampir ini mari ngono sandale hilang. Nah ini bahaya ini. Berarti gak aman ini. Ya. Urusannya Pak Supar ini. Ada ono sandal hilang ini. Urusan. Ojo sampai gak aman, Pak. Bahaya ini. Kita tidak bisa bayangkan terus ono musafir ini terus jamaah, Pak. Mari ngono mudun sandale gak ono, Pak. Apa gak sanggup? Ya Allah, tolong sore direwangi mampir ado-ado mampir masjid kok betul ana kae enak parkir ombo dadakno mari ngono sandale ilang. Kira-kira meneh gak balik itu. Bahaya itu. Kira-kira meneh gak balik itu, Pak. Berarti gak aman ini ya. Makmur tapi gak aman ini. Jadi pokoknya itu harus dijaga gitu nggih. Aman, nyaman, di dalamnya juga nyaman. Terus nggih monggo Pak, isis ada AC-nya. Jadi bikin nyaman, masuk rumahnya Allah itu bikin nyaman. Jadi seperti itu. Ya kalau ikhtiar apa begitu ya, misalnya biar tidak hilang sandalnya ya carane ya opo ono rak itu ngono. Opo disediakan rak terus dikene tulisan mohon bagi para jamaah agar menaruh sandal di tempatnya begitu demi keamanan apa seperti itu. Nah begitu kan. Jadi kembali lagi kepada ayat ini tadi bahwa yang berhak memakmurkan masjid itu adalah man amanah billah. Kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan setelah itu makmurnya masjid itu wa aqamas shalah wa ataz zakat. Dan begitu. Barangkali ada yang disarankan monggo di akhir-akhir kajian ini tentang ayat-ayat tadi ya. Nah, kira-kira yang belum makmur itu apa? Mungkin ada tambahan formula yang lain, Pak. Gitu ya. Saya melihat di Masjid As-Sabirin Rungkut, karena saya juga mengisi di sana. Itu ternyata ada persatuan ojek online. Jadi difasilitasi sama masjid itu, Pak. Ya mereka menghimpun dana terus untuk ojek. Jadi kalau siang itu banyak gojek itu yang mampir di situ sholat dan dia itu dapat makan nasi bungkus di situ. Banyak, Pak. Terus ya tapi kudu mendaftar menjadi jamaah situ. Nah, dibuatkan aplikasi ya dipimpin oleh Pak Mulik gitu. Pak Mulik yang punya Nurul Hayat itu yang mimpin As-Sabirin itu. Jadi programnya aneh-aneh, macam-macam program gitu. Ya. Jadi ada apa itu persatuan Gojek. Persatuan Gojek Masjid As-Sabirin. Jadi begitu saling Pak. Ya, saya tuh ditunjukkan WA-nya ke Pak Mulik itu dan ke saya gitu. Kasihan Ustaz Gojek itu kalau enggak ada yang ngurus susah. Saya mendengar WA di antara mereka kan ada grup, Pak.
Bagaimana saudara, apakah sudah menarik? Belum, sampai jam 2 ini saya belum narik satu pun begitu. Ada yang begitu Pak. Kasihan sebenarnya mereka itu, kasihan. Saya baru narik satu kali gitu. Ya mudah-mudahan setelah zuhur nanti kita sholat berjamaah dan berdoa. Mudah-mudahan setelah sholat zuhur nanti kita dapat penumpang begitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi dibuatkan persatuan. Ya bagus. Ya. Ya, itu ada yang ngurusi, tapi harus ada yang nyekel aplikasi nih, harus ada. Kalau nggak ada bisa beradil. Jadi begitu. Karena sekarang itu kan main aplikasi, main online gitu ya. Betul. Ya, jadi itu yang saya ketahui di Masjid As-Sabirin itu seperti itu. Jadi keuangannya itu juga begitu. Di Masjid As-Sabirin itu kami ini tidak pernah nanggung infak. Kok bisa? Jadi misalnya katakan kami membangun kubah, ini habis 200 sekian begitu ya, langsung dibuka, di-share di HP bahwa kami takmir Masjid As-Sabirin mau membuat kubah masjid yang menghabiskan dana sekian bagi para ibu dan para dermawan yang ingin menyumbang monggo. Langsung wis 200 juta sudah dapat, sudah dikunci, sudah selesai. Begitu modelnya. Terus nanti mau bangun apa itu nge-share lagi. Terus. Jadi saya tidak pernah nanggung amal jariahnya orang. Saya malah nanti tanggung jawab nanti. Yang penting ada uang masjid untuk operasional setiap hari dan setiap bulannya. Di luar itu kami habiskan. Itu nyontoh di Jogja sebenarnya seperti itu. Ya kalau sudah mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum mampu ya jangan. Nanti malah kehabisan dana dengan bayar listrik gitu. Kalau ada orang yang ngurusi itu dan isok ngatur itu ya nggak apa-apa. Harus ada orang yang ngatur itu. Tapi kalau belum ya sudah berjalan biasanya saja. Yang penting itu kewajiban kita adalah memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan kajian seperti ini, bahwa masjid ini tidak hanya mentereng bangunannya, tapi juga isi dan kegiatan di dalamnya terus berjalan dengan baik. Itulah masjid yang makmur. Semoga amal ibadah kita, jerih payah kita memperhatikan rumah Allah ini dinilai ibadah oleh Allah dan dicatat ibadah, dan nanti akan kita terima manakala kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.